saya. 1, 2, 3. Kau akan tertidur, merasakan ketenangan, rileks. Tidurlah. Tidurlah. Kau semakin terasa nyaman. Tidak ada lagi beban di dalam pikiranmu. Tenanglah. Rasakan nikmatnya dunia, kedamaian di sekitar sini. Beres. Semuanya beres. Dengan perintah kali. Begini. Saya ucap. Dewi. Apapun yang saya perintahkan, kau harus mengikut dengan perintahku. Apapun yang saya katakan, kau harus mengikuti dan menjawab semua apa yang katakan dan saya perintahkan. Tolong jawablah. Saya akan ikuti semua apa yang kau ucapkan dan apa yang kau perintahkan. Apa tanya lagi? Dewi, siapa makhluk di depanmu? Dewi, siapakah makhluk di depanmu ini? Tolong jawab. Roni Kawas. Benar sekali. Semuanya beres. Kalau ada ahlinya hipnotis kelas dunia. Terus apa lagi? Dewi, apa yang saya ucapkan kau ikuti ya. Dewi, apa yang saya ucapkan, saya harap kau menjawab dan mengikutinya. Saya akan mengikuti dan menjawab apa yang kau tanya. Beres manusia. Kemudian apa lagi? Segera tes dulu, kira-kira sudah ikuti semua enggak perintahmu? Baiklah. Dewi, tolong jawab pertanyaan saya. Dan ikutilah. Baiklah. Siapakah nama anakmu? Siapakah nama anakmu? Apakah kau sudah pernah menikah? Apakah kau sudah pernah menikah? Ikut pertanyaanmu itu. Artinya dia kan mengikuti. Artinya dia akan mengikuti. Loh. Loh. Maksudnya mengikuti perintah dan kata-katanya. Oh, berarti saya memerintahkannya ini. Oh, berarti saya memerintahkannya ini. Stop. Berarti saya salah memerintahkannya. Nah, coba yang benar. Baik. Saya akan cari sesuatu yang lain untuk membuktikannya. Ayo, karena lama itu siang. Dewi, saya mohon kau mengikuti perintahku. Baiklah. Tolong kau pegang kelamin makhluk di depanmu ini. Jangan deh. Masa mau kelamin? Stop. Ahlinya hipnotis kelas dunia. Masa kelamin? Inilah sebagai bukti.
kalau dia benar-benar dalam pengaruh hipnotis saya. Kau tenang saja. Ini sudah berhasil berarti ya? Dia sudah masuk dalam hipnotis saya. Bilang. Stop. Lalu apa lagi? Suruh dapatlah tangan makhluk ini. Baiklah. Ini namanya. Dewi, tolong kau berjabat tangan dengan makhluk yang berada di depanmu ini. Lalu perintahkan Semua serangga yang ada di tubuh dari makhluk yang ada di depanmu untuk kembali ke semua serangga yang berada di dalam tubuh makhluk yang di depanmu ini kembali. yang bro. Wah itu, assalamualaikum yang. Yang. Lalu apa lagi yang harus saya kerjakan? Sebentar. Apakah yang bro baik-baik saja? Ikut denganku yang bro. Sampai kondisi. Suruh dia duduk. Baiklah. Ahlinya hipnotis kelas dunia. Dewi, duduklah. Buku. Ucapkan. Sebenarnya apa yang telah terjadi pada dirimu? Ayo. Dewi, coba kau ceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada dirimu. Dengan segamblang-gamblangnya dan sejujur-jujurnya. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada diri saya. Yang saya ingat, saya datang ke suatu tempat. Tempat itu bernama Linggapura. Saya bertemu dengan sesosok nenek-nenek. Dan secara tiba-tiba nenek itu langsung menyuruh saya dan menunjuk saya. Hanya saya yang bisa. Hanya saya yang bisa. Hanya saya yang mampu untuk menyelesaikan semua ini. Dengan cara apa? Dengan cara apa, Dewi? Nenek itu memberikan sesuatu kepadaku yang nantinya saya bisa melawan ular hijau itu yang merusak semua makhluk-makhluk yang tidak bersalah.
lagi. Tunggu, kalau begini merepotkan. Saya akan perintahkan Dewi untuk menuruti semua apa yang kau katakan. Dari Bagaimana? tadi kenapa nggak ngomong kalau bisa? Saya akan coba. Dari tadi nggak ngomong. Apa sih Mas? Apa sih tukang hipnotis? Apa sih? Iya, kalau hipnotis. Menuruti perintah itu. Dewi, saya perintahkan kamu untuk menuruti dan menjawab semua yang dikatakan oleh manusia yang berada di depanmu ini. Ngomong harus dari tadi. Cobalah. Dewi, Assalamualaikum. Kau mendengarkan suaraku? Apa kau mengenal suara ini? Apakah kau membenci suara ini? Baiklah Dewi. Jujur. Mungkin saya akan merasa canggung bila mana saya berhadapan atau berbicara langsung dengannya. Mengingat satu, banyak sejarah terukir yang mungkin itu sangat menyakitkan terhadap keluargamu dulu. Namun percayalah, ungkapan hati ini tulus dari dalam hati saya. Bahwasanya saya tidak ada sedikit pun ikut campur atau menjadi sumber masalah di dalam kehidupanmu. Justru saya di sini ingin sekali mengungkapkan rasa berterima kasih saya terhadap Dewi dengan semua bantuan-bantuan yang telah Dewi berikan dan Dewi dedikasikan untuk kita semua. Jujur, kami tidak menginginkan kondisi Dewi yang seperti ini. Kami menginginkan, kami kangen dengan Dewi yang dimana Dewi Lanjarsari yang pernah saya kenal di 6 tahun yang lalu. Yang penuh ceria, yang selalu terbuka, yang menganggap kami itu sangat dekat, seperti layaknya saudara kandung. Namun entah apa, ada jarak serta batas apa yang membuat hubungan antara kami, khususnya manusia, dengan Dewi itu berjarak. Namun saya tidak mempermasalahkan hal itu. Saya meyakini dari lubuk hati Dewi yang paling dalam sebenarnya tidak seburuk apa yang kami pikirkan. Dewi, sebenarnya Dewi menginginkan apa di dalam hidup ini? Bila boleh tahu dan bila boleh Dewi ceritakanlah agar kami tahu dan bisa memberikan yang terbaik untuk Dewi Lanjarsari. Banyak sekali beban-beban pikiran yang selama ini menghantui pikiranku. Kalau boleh tahu, Saya benar-benar bingung. Apakah saya kuat menjalani ini semua? Apakah saya bisa melewati ini semua? Semenjak saya ditinggalkan oleh suami saya, Raka Sota. Di situ benar-benar saya merasa kesepian. Merasa tidak punya siapa-siapa. Mendidik anak saya dengan seorang diri. Saya benar-benar bingung. Benar-benar merasa berat. Tapi seiring berjalannya waktu, saya menganggap diri saya kuat, diri saya bisa. Saya menemukan sesosok makhluk yang dimana makhluk itu saya yakini
bisa mengobati semua itu. Bisa membuat saya menjalani sisa hidup dengan bahagia. Tapi rasanya tidak mungkin dan mustahil jika pilihan itu saya benar-benar ambil. Apa maksudnya? Pilihan apa yang kau pilih? Saya mencintai sosok makhluk, di mana makhluk itu saya yakini bisa mendidik saya, bisa merubah hidup saya, dan juga bisa menjadi panutan untuk anak-anak saya. Patih Tamawulu. Tapi rasanya tidak mungkin saya bisa hidup bersama Patih Tamawulu. Saya tahu Patih adalah kesatria yang luar biasa, kesatria yang sangat hebat, kesatria yang selalu mengabdi kepada kerajaan. Dan saya juga tahu Patih sudah menanamkan sumpah kepada dirinya. Dengan itu, saya perlahan tidak meneruskan rasa cinta ini semakin dalam. Yang ada dalam pikiranku, hakikat sebuah cinta tertinggi, yaitu mengikhlaskan. Dan semua itu pikiran kacau saya kembali lagi. Melihat bulan yang semakin dewasa, justru semakin tidak bisa dikendalikan. Berulang kali bulan berkenalan dengan seorang pria, berganti-ganti pasangan, bahkan pasangan itu dibawa ke kamarnya. Astagfirullah. Saya melihat dan saya selalu menutup mengingat, jika Damar mengetahui semuanya, apa jadinya? Apa yang akan terjadi kepada si Wulan? Di situ benar-benar tertekan dan bingung. Sampai saat ini, Damar pun tidak tahu kelakuan si Wulan. Wulan sering pergi pulang dalam keadaan tidak sadar ataupun mabuk-mabukan. Badannya sekarang penuh dengan gambar-gambar yang tidak jelas. Wulan selalu menutup bagian-bagian yang terisi gambar agar Damar tidak mengetahuinya. Lebih parahnya lagi, Wulan membawa sosok pria yang usianya berbeda jauh, bahkan usianya sepantaran dengan ayahnya. Ketika saya mendekati Wulan untuk menegurnya, yang saya dapatkan adalah suara-suara keras ataupun bentakan.
Saya benar-benar merasa berat. Sedangkan saya masih terngiang. Sebelum Raka Sota meninggalkan kita semua, Raka Sota memegang tangan saya dan meyakinkan kepada saya, jadikanlah anak kita untuk meneruskan kerajaan ini agar bisa memakmurkan semua rakyat-rakyatnya. Saya merasa gagal. Baik. Tapi saya sering menyendiri dan berpikir bagaimana merubah rasa ketakutan itu agar bisa menjalankan pesan terakhir dari Raja Raka Sota. Dan nyatanya, saya kembali membuka hati. Dan saya menemukan sosok makhluk. Seiring berjalannya waktu, makhluk itu bisa menjadi pelindung saya, memiliki rasa sayang tinggi, perhatian, dan bisa menjadi sesosok ayah. Ya, walaupun saya mengetahui ternyata makhluk itu sekarang sudah tidak sendiri, melainkan memiliki keluarga, anak dan istri. Tapi saya tidak mempermasalahkan itu. Rasa nyaman saya, rasa cinta saya, rasa sayang saya, itu yang membuat saya ingin meneruskan hubungan untuk selanjutnya. Siapa sosok itu, Dek? Syarin, Yang memiliki perguruan itu loh, dulu. Iya. Kenapa? Jangan itu loh. saya berterima kasih. Justru dengan adanya Sari mengaku masih bujang ataupun sendiri, dia mengajarkan banyak sekali, memberikan semangat, membuktikan rasa sayangnya kepadaku, sehingga benar-benar saya merasa nyaman terhadapnya. Setelah saya mengetahui Sari memiliki anak dan istri, saya tidak mempermasalahkan. Saya menemukan yang benar-benar mencintai saya, menjadi pelindung saya. Saya tidak tahu akan sampai kapan rasa sayang ini, rasa nyaman ini kepada Sari. Selagi Sari masih bisa membuktikan dan memberikan dukungan kepada saya, dan saya tidak bosan untuk menunggu kapan adanya kepastian itu, saya akan jalani.
Apakah sudah selesai? Sudah. Baiklah. Saya harap Martaji jangan membuat atau berkelakuan yang aneh-aneh. Oh, tenang saja Dewi, nanti saya yang bilang. Membuat saya memikirkan sesuatu yang sudah benar-benar saya buang. Ganggu pendengar. Saya tahu tujuannya. Martaji untuk menghibur saya, mendukung saya, agar saya tidak lemah. Tapi dengan caranya, membuat saya semakin tidak mau melihatnya. Mantap Dewi. Nanti saya katakan yang sejujur-jujurnya. Saya tidak akan merebut Sarin Dari keluarganya. dari keluarganya. Nah, Apa yang dikatakan anak-anak saya jika saya mendapatkan pasangan, tapi dengan cara merebut dari suatu keluarga mereka, saya akan biarkan mengalir itu semua. Sadarkan. apa sih, Des? Kalung apa sih? Dewi, dalam hitungan ketika, kau akan sadar kembali dan melupakan semua yang sudah kau ucapkan di sini. 1, 2, 3, sadar. Ahlinya hipnotis kelas dunia. Kang Dewi cepat kembali dipanggil oleh kamu. Jangan lewat. Kenapa dia galak sekali? Ya saya tidak tahu. Menakutkan. Iya, wanita menakutkan dari dulu. Apa ini? Ini adalah liontin Liontin. yang saya gunakan untuk menghipnotis semua pasien-pasien saya. Kamu mencoba? Apa mencoba apa? Ahlinya hipnotis kelas dunia, Roni Kawase. Ya. Saya berteman denganmu boleh? Boleh saja. Tahu nggak nama saya siapa? Hipnotis siapa? Siapa namaku? Namamu Ganang. Saya sudah tahu dari Ponitin. Roni Kawase, ahlinya Dari mana sih jenengan? dari Timor Leste. Buset, aduh banget. Iya, Makasih ya, Ron. sama-sama. Ya, Apakah sudah selesai? Sudah. Ya, Baiklah, saya akan pulang dulu. ya, hati-hati. Salam. Salam untuk saudara-saudara di Timor Leste. Ya. Sama tadi gigel, no?